Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Atletico batasi menit bermain Griezmann. Atletico Madrid tampak membatasi menit bermain Antoine Griezmann musim ini. Muncul dugaan kuat bahwa langkah ini diambil agar mereka tak perlu mempermanenkan status penyerang asal Prancis tersebut. Dilaporkan Daily Mail, rupanya ada klausul dalam kontrak Griezmann yang menyatakan Atletico wajib membeli sang pemain seharga 40 juta euro jika tampil lebih dari 45 menit di 14 laga musim ini. Saat ditanya mengenai hal ini, pelatih Diego Simeone itu tak menjawabnya dengan gamblang. Namun dari kata-katanya tersirat bahwa manajemen klub memerintahkan dirinya untuk membatasi waktu bermain Griezmann. Cerdasnya Ayak di bursa transfer, beli pemain baru pakai uang dari MU. Ajax Amsterdam boleh dikatakan sebagai salah satu pemenang di bursa transfer musim panas yang baru saja berakhir. Juara bertahan Liga Belanda itu mendapat pemasukan 2 kali lipat lebih banyak dari yang mereka habiskan untuk perekrutan pemain. Mereka setidaknya berhasil mengumpulkan total 216,52 juta euro. Dengan pendapatan sebanyak itu, Ajax menghabiskan 100,1 juta euro untuk merekrut pemain-pemain anyar. Ajax tak pernah seboros ini selama 1 dekade terakhir, namun karena biaya pembelian pemain baru hampir seluruhnya bisa di-cover oleh penjualan Anthony seorang, jadi aktivitas Ajax di bursa transfer kali ini bisa dibilang sukses. Kalau Arthur seburuk itu, mana mungkin bisa gabung Liverpool? Kepergian Arthur Melo ke Liverpool menyisakan kritik untuk pelatih Juventus. Massimiliano Allegri, juru taktik 55 tahun itu, dinilai tak bisa memaksimalkan potensi gelandang asal Brazil tersebut. Namun, Daniele Adani tampak berpendapat lain. Ex pemain Inter Milan itu menilai klub tak akan asal-asalan dalam mendatangkan pemain baru. Jika Arthur sampai diboyong ke Anfield, itu artinya klub percaya dengan kemampuannya. Secara tak langsung Adani menyindir Allegri yang gagal mengeluarkan kemampuan terbaik pemain 26 tahun itu. Ini cara Klopp ingatkan Nunes agar tak rugikan Liverpool lagi. Selama absen bermain, Darwin Nunes ditempa secara fisik di sesi latihan Liverpool. Tak hanya itu, kemampuan taktikalnya juga makin diasah oleh tim pelatih The Reds. Hasilnya pun sejauh ini terlihat positif. Klopp juga berharap hasil gemblengan itu bisa terlihat di laga lawan Everton. Jurgen Klopp lantas menegaskan dirinya sudah mengingatkan Nunes agar tak berulah lagi sehingga bisa merugikan tim. Ia benar-benar senang bisa kembali setelah diskors dan sepanjang waktu ketika saya memberinya tos, saya juga menampar lehernya supaya ia tidak lupa, ujar Klopp. Arsenal raih 5 kemenangan beruntun, ternyata ini yang bikin Arteta bangga. Setelah 5 pertandingan, The Gunners memuncaki klasemen sementara dengan 15 poin sempurna. Biar begitu, bagi Arteta yang terpenting bukanlah soal torehan poin tersebut, dia justru paling bangga dengan energi dan semangat positif dalam tim. Arsenal menunjukkan potensi apik di awal musim ini justru dengan pemain-pemain muda. Artinya The Gunners akan terus berkembang sampai beberapa tahun ke depan. Perasaan dan energi positif dalam tim ini yang membuat saya bangga. Lalu soal cara tim bermain, lalu tentu pada akhirnya kemenangan menjadi pelengkap sempurna, ujar Arteta. Erling Haaland sekarang melebihi ekspektasi, padahal bulan lalu dikritik. Erling Haaland tidak butuh waktu lama untuk membuktikan kualitasnya di Premier League. Baru 5 pertandingan, Haaland sudah digadang-gadang sebagai salah satu calon pemain terbaik di Liga Inggris. Menariknya, situasi ini berbeda 180 derajat dengan situasi di awal musim lalu. Haaland memang sempat dikritik dalam 2 pertandingan awal musim ini. Dia harus menyesuaikan diri dengan gaya main Manchester City yang spesifik. Guardiola sendiri tidak mau terlalu hanyut dalam adu gagasan tersebut.
Terpenting baginya adalah adaptasi Haaland yang berjalan mulus. Keuntungan Chelsea dapatkan Denis Zakaria. Manajer Chelsea Thomas Tuchel mengakui bahwa Zakaria bukanlah pilihan utamanya. Situasi dan kondisi memaksa Chelsea harus memakai opsi ketiga. Namun Tuchel juga senang karena opsi ketiga mereka tetap memberikan keuntungan. Menurutnya Zakaria memberikan variasi bagi kebutuhan tim. Tuchel menyukai postur tubuh Zakaria dan kemampuan fisiknya. Ia bisa diandalkan sebagai bek tengah atau gelandang yang tangguh dengan posturnya yang kekar dan tinggi, atau bisa dimainkan di posisi wingback karena memiliki kecepatan. Antonio Conte akui Tottenham Hotspur masih tertinggal jauh dari tim Big Five Liga Primer. Bursa transfer kali ini cukup membuat Tottenham Hotspur sibuk. Mereka mampu mengatasi sebagian besar masalah dalam skuad mereka dengan beberapa pemain kunci, tetapi Conte masih merasa timnya belum siap untuk bersaing dengan yang terbaik di Liga Primer dan Liga Champions. Saya harus jujur kepada Anda, jika saya melihat skuad lain dari tim papan atas, perbedaannya masih terlalu jauh. Kami membutuhkan setidaknya 3 bursa transfer lagi untuk berada di level yang sama dengan klub top lainnya, kata Conte. Xavi Hernandez puas banget lihat skuad Barcelona musim ini. Xavi Hernandez mengakui bahwa Barcelona telah melakukan pekerjaan hebat di bursa transfer musim panas kali ini dengan mereka telah membangun skuad penting mereka. Namun Barca juga telah melepas beberapa pemainnya termasuk Pierre-Emerick Aubameyang yang diboyong oleh The Blues. Meski begitu, Xavi tetap puas dengan skuadnya saat ini. Para petinggi klub telah membangun skuad yang hebat untuk Barcelona, bukan untuk saya. Saya puas dan tidak memiliki keluhan. Klub telah berusaha dan saya berterima kasih, ujar Xavi. Bintang PSV Cody Gakpo mengaku kena PHP Manchester United. Penyerang PSV Eindhoven Cody mengaku bahwa hengkang Old Trafford sempat menjadi opsi serius baginya. Sayangnya Manchester United yang ia klaim tertarik mendatangkan dirinya tidak menyeriusi ketertarikan tersebut dan Gakpo pun akhirnya menetap di PSV. Lirikan MU tersebut ternyata hanya berakhir menjadi harapan palsu. Saya mengira bahwa transfer ini pada akhirnya akan terwujud, lalu ketertarikan MU pudar pekan lalu. Padahal sepanjang bursa saya bekerja demi itu, tetapi semuanya pudar, ungkap Gakpo. Gabung PSG, Carlos Soler siap bermain di posisi manapun. Carlos Soler resmi bergabung dengan Paris Saint-Germain pada hari terakhir bursa transfer musim panas ini. Soler telah membuat 225 penampilan senior untuk klub Valencia dengan mencatatkan 36 gol dan 31 assist. Soler mengungkapkan rasa senang dan bangganya bisa bergabung dengan PSG dan ini akan menjadi pengalaman pertamanya bermain di luar Spanyol. Ia pun mengaku siap untuk ditempatkan di posisi manapun sesuai yang diinginkan oleh pelatih. Ia sudah tidak sabar untuk bisa merasakan bermain di stadion yang akan menjadi rumahnya untuk 5 tahun ke depan. Kabar baik Milan, spesialis derby di Divock Origi bakal pulih lawan Inter. Kabar baik datang bagi AC Milan setelah Divock Origi diperkirakan bakal pulih tepat waktu untuk derby della Madonnina melawan Inter. Menurut pemberitaan dari Milan News, Divock Origi telah kembali beraktivitas dengan anggota skuad klub yang lain. Divock Origi sejatinya memiliki reputasi sebagai pemain spesialis laga derby saat masih membela Liverpool, mengingat ia mempersembahkan 6 golnya ke gawang Everton dalam derby Merseyside. Fans tampaknya sudah tidak sabar menyaksikan Origi beraksi untuk membuktikan reputasinya sebagai pemain spesialis derby di Italia. Gabung AC Milan, Sergiño Dest tinggalkan Barcelona keputusan gampang. Sergiño Dest mengaku meninggalkan Barcelona demi AC Milan adalah keputusan mudah yang tidak perlu dipikirkan 2 kali. Dest hijrah ke Rossoneri di bursa transfer musim panas dalam kesepakatan peminjaman. Dest mengklaim kebutuhan akan menit bermain menjelang Piala Dunia menjadi faktor pendorong dirinya meninggalkan Barca demi Milan. Menyusul cedera Alessandro Florenzi beberapa hari lalu,
Des tiba di San Siro di momen yang tepat karena dia diprediksi bakal mendapatkan banyak kesempatan untuk meninggalkan kesan bagus. Diego Simeone klaim La Liga semakin kompetitif. Diego Simeone mengklaim bahwa La Liga di musim 2022-2023 ini semakin kompetitif dan kualitasnya lebih baik. Bursa musim panas tahun ini telah ditutup dan membuat Diego Simeone bisa bernafas dengan lega saat Atletico Madrid bertandang ke Real Sociedad pada Sabtu malam ini. Klub ibu kota Spanyol tersebut tidak banyak mendatangkan pemain baru di jendela transfer kali ini, mereka hanya belanja 30 juta euro saja. La Liga sangat kompetitif, tim yang bermain semakin lebih baik, semakin sulit untuk bertahan karena setiap tim mendatangkan masalah yang berbeda, ujarnya. Aubameyang gabung Chelsea, begini tanggapan bos Arsenal Mikel Arteta. Begitu resmi berseragam Chelsea, Aubameyang mengklaim bahwa baginya masih ada urusan yang belum selesai di Inggris. Arteta dan Aubameyang sempat berkonflik di penghujung karir striker Gabon itu di Emirates Stadium. Mikel Arteta mendoakan yang terbaik buat Pierre-Emerick Aubameyang di Chelsea usai bekas kapten Arsenal itu hengkang dari Barcelona di hari tenggat transfer. Saya yakin dia mengambil keputusan tersebut karena dia ingin berubah lagi dan mencari yang terbaik untuk masa depannya. Dan di sini kami mendoakan yang terbaik untuknya, ujar Arteta. Arsenal layak jadi pesaing Manchester City sebagai calon juara Liga Inggris. Arsenal tengah berada di atas angin dengan menjadi pemuncak klasemen sementara Liga Inggris musim ini. The Gunners mengkoleksi 15 poin hasil selalu menang pada 5 pekan pertama kompetisi domestik. Mantan pilar Arsenal, Bakary Sagna, menilai The Gunners adalah tim yang paling layak jadi pesaing Manchester City untuk menjuarai Liga Inggris 2022-2023. Ujian kelayakan Arsenal akan datang pada akhir pekan, tepatnya pada pekan ke-6 Liga Inggris. Skuad Mikel Arteta akan bertemu Manchester United di Old Trafford. Brighton bisa diperkuat Billy Gilmour saat jumpa Leicester City. Brighton berhasil mendapatkan Billy Gilmour dari Chelsea dalam kesepakatan permanen musim panas ini. Kesepakatan itu diyakini bernilai sekitar 10 juta pound sterling. Brighton berusaha bangkit dari kekalahan pertama mereka di Liga Premier musim ini ketika mereka menghadapi Leicester City pada hari Minggu. Potter menegaskan bahwa Billy Gilmour adalah pilihan yang tersedia untuk laga ini. Dia tidak punya banyak waktu bermain baru-baru ini dan hanya memiliki satu sesi latihan dengan tim, tetapi dia tersedia untuk dipilih, kata pelatih kepala. James datang ke Fulham karena merasa sangat cocok. Melalui situs resmi klub, Fulham mengatakan mereka dengan senang hati mengkonfirmasi perekrutan pinjaman dan James dari Leeds United. Pemain sayap berusia 24 tahun itu akan tetap di Craven Cottage selama musim 2022-2023. Saya menantikannya, saya sudah berbicara dengan pelatih dan rasanya sangat cocok untuk saya. Dan saya tidak sabar untuk memulai, kata James saat berbicara kepada FFC TV. Saya senang menyambut dan James ke Fulham. Dia adalah talenta yang menarik, kata pemilik Fulham, Tony Khan menambahkan. Manchester United ternyata sempat tolak tawaran West Ham untuk Aaron Wan-Bissaka. Manchester United menolak proposal West Ham untuk Aaron Wan-Bissaka sebelum bursa transfer musim panas ditutup dengan manajer Erik ten Hag yang ingin mempertahankan bek kanannya itu. Meski Wan-Bissaka sudah tidak lagi masuk dalam starting 11 Manchester United, Ten Hag rupanya ingin memiliki 2 orang pemain untuk tiap posisi, jadi Wan-Bissaka akan tetap bertahan untuk menjadi pelapis bagi Diogo Dalot. Ten Hag tetap bicara positif soal Wan-Bissaka, mengatakan bahwa backnya itu tidak punya banyak kesempatan di musim panas karena cedera, namun dia menyukai apa yang dilihat dan didengarnya sejauh ini tentangnya. Ngopi jadi solusi, petinggi Bayern Munich bantah ada ribut dengan Nagelsmann. Direktur olahraga Bayern Munich Hasan Salihamidzic sempat diisukan tidak memiliki hubungan yang baik dengan staf klub, termasuk juga pelatih Julian Nagelsmann. Akan tetapi, pria yang akrab disapa Brazo itu kemudian menepis semua tuduhan tersebut.
Hasan Salihamidzic bahkan mengakui apabila dirinya dan Julian Nagelsmann sering menghabiskan waktu santai bersama sembari meminum espresso. Dia sering datang ke kantor saya membuatkan dia espresso dan kemudian kami berbicara. Saya sangat senang bekerja dengannya, kata Salihamidzic. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!